Ma'asyiral muslimin wal muslimat al-'izzah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita kembali memuji Allah Subhanahu wa taala dan bersyukur kepadanya dengan limpahan taufik, inayah serta kenikmatan yang lain. Kita kembali pada malam hari ini dipertemukan di rumah Allah di tempat yang mulia, pada waktu yang mulia dan pada majlis yang mulia. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan majlis kita majlis yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala dan majlis yang dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai pemberat timbangan kita kelak di yaumul qiyamah. Ma'asyiral muslimin, ahibbati billah, rahimani wa rahimakumullah. Sekarang kita masih berada pada bulan Dzulqa'dah, yang mana bulan Dzulqa'dah merupakan salah satu di antara bulan-bulan haram dan salah satu di antara Ashhurul Hajj, bulan-bulan haji, yang mana Allah Subhanahu wa taala telah memuliakan bulan-bulan tersebut, bulan-bulan haram dan bulan haji. Bulan haram ada berapa? Ada berapa bulan? 4. Kalau bulan haji ada berapa? 2, 3 atau 4? 2, 3. Dimulai dari bulan Syawal, Dzulqa'dah dan Dzulhijjah. Pada bulan Syawal adalah bulan di mana kaum muslimin yang ingin berhaji sudah mulai bersiap-siap. Ya, sudah mulai bersiap-siap dan ada yang melakukan untuk umrah terlebih dahulu. Dimulai dari bulan Syawal, Dzulqa'dah dan Dzulhijjah. Ini yang disebut dengan Ashhurul Hajj, bulan haji. Ada di sana Nabi yang disebut dengan Ashhurul Hurum, bulan-bulan haram, bulan-bulan yang diagungkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bentuk pengagungannya di mana seseorang ketika dia melakukan dosa pada bulan tersebut, maka apa? Jazanya, balasannya akan berlipat ganda. Demikian pula sebaliknya, ketika seorang melakukan amalan saleh, sekecil apapun amalan saleh yang dia lakukan pada bulan tersebut, bulan haram, maka Allah Subhanahu wa taala akan melipat gandakan pahalanya dengan berlipat ganda. Dan sekarang jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita berada di antara salah satu bulan, baik boleh dikatakan dengan Ashhurul Haram, bulan-bulan haram, atau Ashhurul Hajj, bulan-bulan haji, yaitu pada bulan Dzulqa'dah. Allah Subhanahu wa taala memberikan keistimewaan pada bulan tersebut. Allah mengagungkan bulan tersebut, dan bulan tersebut memiliki kedudukan yang khusus di dalam Islam. Bulan Dzulqa'dah memiliki bulan yang khusus di dalam Islam. Akan tetapi jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, meskipun bulan tersebut adalah bulan yang istimewa di dalam Islam dan Allah Subhanahu wa taala mengagungkan bulan tersebut, akan tetapi di sana tidak ada ibadah-ibadah yang khusus dilakukan. Ya, mengkhususkan ibadah pada bulan tersebut tidak ada. Baik datang dari Al-Quran ataupun hadis-hadis Nabi Muhammad SAW. Dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan kekhususan sebuah amalan pada bulan tersebut. Salah satunya bulan Dzulqa'dah. Bulan Dzulqa'dah, meskipun bulan tersebut bulan yang istimewa, tetapi di sana tidak ada amalan-amalan khusus yang dilakukan di dalamnya. Baik untuk puasa ataupun salat ataupun bentuk ibadah dengan sifat tertentu, tidak ada. Ya, meskipun sekali lagi bulan Dzulqa'dah adalah bulan yang istimewa dalam Islam, akan tetapi di sana tidak ada pengkhususan ibadah. Hanya saja jemaah yang dirahmati oleh Allah, bulan Dzulqa'dah itu memiliki keutamaan yang sifatnya umum.
Ya, bulan Dzulqa'dah dia memiliki keutamaan yang umum. Kenapa demikian? Karena bulan Dzulqa'dah dia masuk ke dalam bulan apa? Ashurul Hurum, yaitu bulan-bulan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan demikian pula pada bulan tersebut terdapat apa? Peristiwa-peristiwa yang luar biasa. Kita akan sebutkan di sini ya sebelum kita mengawali pelajaran kita atau majelis kita yang membahas tentang kitab Adabul Mufrad, maka kita akan bahas di sini sedikit terkait dengan keutamaan daripada bulan Dzulqa'dah. Yang pertama, sisi dikatakan bulan Dzulqa'dah adalah bulan yang memiliki keutamaan karena memang Allah Subhanahu wa taala telah menyebutkan dalam Al-Qur'an, inna iddatash syuhur indallah 12 syahran minha, di antaranya arba'atul hurum. Bahasanya Allah Subhanahu wa taala memiliki 12 bulan. Di antara bulan-bulan yang ada di sana katanya 4 bulan yang diharamkan. 4 bulan yang diharamkan. Bulan apa di sini? Mulai dari Dzulqa'dah, terus Dzulhijjah, terus Muharram dan Rajab. Ya, ini urutannya. Mulai dari Dzulqa'dah, kemudian Dzulhijjah, kemudian disusul dengan Muharram, kemudian disusul dengan Rajab. Inilah 4 bulan yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala bulan yang diharamkan. Ya, bulan yang diharamkan. Dikatakan bulan yang diharamkan jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Para ulama mengatakan barang siapa yang melakukan dosa pada bulan-bulan tersebut, itu pada 4 bulan yang disebutkan tadi, arba'atul hurum, maka balasan yang dia akan dapatkan berlipat-lipat ganda daripada bulan yang lain. Kalau bulan yang lain mungkin boleh jadi ketika seorang melakukan sebuah dosa maka balasannya satu. Tapi ketika dia masuk pada 4 bulan ini kemudian dia melakukan dosa, maka apa? Balasan daripada dosa tersebut berlipat ganda. Sekecil apapun dosanya. Dan yang sebaliknya, ketika seseorang melakukan amalan-amalan soleh, sekecil apapun amalan soleh, maka Allah Subhanahu wa taala akan membalas amalan soleh tersebut dengan berlipat ganda. Nah, ini kelebihan di antara Ashurul Hurum, ya, bulan haram daripada bulan-bulan yang lainnya. Kemudian keutamaan yang kedua yang ada pada bulan Dzulqa'dah adalah bahwasanya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam atau Allah Subhanahu Wa Taala dan Nabi kita yang mulia alaihi salatu wassalam melarang dengan keras melakukan kezaliman di dalam bulan tersebut. Apa yang maksud dengan zalim di sini? Apa yang dimaksud dengan zalim di sini? Apa yang dimaksud dengan zalim di sini? Khuruju 'anil ta'ah, ketika dia keluar daripada ketaatan, maka disebut dengan apa? Zalim. Atau lebih simpelnya dia terjerumus ke dalam kemaksiatan. Ini larangan keras sebagai seseorang untuk melakukan kemaksiatan pada bulan tersebut. Di antaranya bulan Dzulhijjah. Karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam Al-Qur'an, "Fala tadlimu fihinna anfusakum." Janganlah kalian mengghalimi diri-diri kalian pada bulan tersebut. Artinya, yang dimaksud dengan mengghalimi diri kalian, dia telah keluar daripada ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ringkasnya, ya, dia telah melakukan kemaksiatan. Kemudian pada larangan tersebut, seorang muslim katanya hendaknya dia menjauhi segala bentuk kemaksiatan. Baik kemaksiatan skala kecil atau skala besar.
Dan dia harus berusaha dengan semangat dan mengencangkan tali pinggang kita untuk terus berada dalam ketaatan. Kenapa? Karena memang pada 4 bulan tersebut Allah akan melipat gandakan balasan pahala kebaikan. Sekecil apapun, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan membalasnya dengan berlipat ganda. Kemudian fadilah yang ketiga yang ada pada bulan Dzulqa'dah, bahwasanya bulan Dzulqa'dah adalah bagian daripada bulan haji. Bagian daripada bulan haji. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menyebutkan dalam Al-Qur'an, Al-Hajju Ashhurul Ma'lumah. Al-Hajju Ashhurul Ma'lumatun. Bahwasanya di pada bulan haji ada bulan-bulan yang sudah ditetapkan. Yaitu apa? Dimulai daripada bulan Syawal sebagai bulan persiapan untuk masuk ke bulan haji tersebut, ke bulan Dzulqa'dah dan Dzulhijjah. Ya. Jadi di antara, sekali lagi, di antara 12 bulan yang ada, yang pertama ada yang disebut 4 bulan yang diharamkan, mulai dari Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, mulai dari Dzulqa'dah, Dzulhijjah, kemudian Muharram dan Rajab. Kemudian di sana lagi ada yang namanya Al-Hajju, Ashhurul Hajj, Al-Haji, bulan haji. Dimulai daripada Syawal, kemudian Dzulqa'dah dan Dzulhijjah. Kemudian fadilah yang keempat, keutamaan yang keempat yang ada pada bulan Dzulqa'dah, bahwasanya pada bulan tersebut banyak sekali peristiwa-peristiwa yang penting di dalam sejarah. Di dalam sejarah Islam. Di antara peristiwa yang paling penting yang terjadi pada bulan Dzulqa'dah terkait dengan apa? Adanya sulhu Hudaybiyah. Ya, adanya sulhul Hudaybiyah, dan ini terjadi pada tahun ke-6 dalam kenabian. Dan yang kedua, peristiwa-peristiwa yang sangat besar yang terjadi pada bulan Dzulqa'dah, kebanyakan umrohnya Nabi alaihi salatu wasalam ada pada bulan apa? Dzulqa'dah. Ya, beberapa kali Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beliau berumrah pada bulan Dzulqa'dah. Ya, beberapa kali Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam umrah, dan umrah tersebut dilakukan pada bulan Dzulqa'dah. Ada yang tahu berapa kali Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berumrah? Dan berapa kali Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berhaji? Untuk haji berapa kali? 1 kali yang sabit. Untuk yang umrah berapa kali? Kalau yang haji ijma, tidak ada perselisihan, bahwa Nabi hanya berhaji satu kali. Kalau umrah, berapa kali Nabi berumrah? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kan? Nah ini perkara yang diselisihkan pada ulama rahimahumullah. Tetapi yang masyhur dalam sejarah bahwasanya sepanjang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam hidup, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengerjakan umrah sebanyak berapa kali? 4 kali. Ya, sebanyak 4 kali. Dan umrah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sekali safar, hanya sekali umrah. Sekali safar untuk berumrah, hanya beliau melakukan 1 kali umrah. Dan apa yang dilakukan selanjutnya? Apakah kembali lagi untuk melakukan umrah ketika beliau di Mekah? Tidak. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan irsyad, memberikan petunjuk, apa katanya? Perbanyak untuk tawaf. Perbanyak untuk tawaf. Bukan memperbanyak untuk kembali umrah. Enggak. Tapi apa? Memperbanyak untuk tawaf. Ya, mungkin kalau sekarang untuk tawaf di bawah mungkin nggak bisa ya.
kecuali orang-orang yang memakai pakaian ihram, ya. Kecuali di lantai 2, lantai 3, 4 dan seterusnya mungkin masih bisa. Tapi kalau lantai bawah itu khusus bagi orang-orang yang umroh pertama kali, ya. Atau mungkin ada sebagian karena para ulama berselisih, ya bagaimana kalau seandainya sekali safar dia melakukan tikrar umroh, melakukan umroh berulang-ulang, ya. Di sini para ulama berselisih, ada yang mengatakan boleh, ada yang mengatakan tidak. Jelas itu bukan masalah ijma, diperselisihkan para ulama. Ada sebagian yang sudah berumroh, mungkin sekarang umroh, ya besoknya istirahat dulu, kemudian besoknya ngambil mikot lagi, ya, ngambil mikot lagi, kemudian memakai memakai kain ihram dan masuk kembali. Nah ini mahal al-hidal. Akan tetapi ketika seseorang berumroh dalam satu kali, dalam satu hari, tapi dia melakukan umroh berkali-kali, ini apa? Ijma para ulama, tidak ada dasarnya. Bahkan dimasukkan dalam kategori sesuatu yang muhdath. Akan tetapi ketika tikrar umroh dilakukan berulang-ulang dalam satu kali safar, akan lebih dia memiliki jeda waktu, maka ini para ulama sebagian membolehkannya. Adapun hal jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang jelas di sini Nabi Shallallahu alaihi wasallam kebanyakan katanya umrahnya berada pada bulan Dzulqa'dah. Kemudian fadilah yang terakhir yang harus kita ketahui yang ada pada bulan Dzulqa'dah, bahwasanya bulan Dzulqa'dah adalah bulan di mana kita melakukan ibadah secara umum. Artinya apa? Tidak ada pengkhususan ibadah tertentu. Ya, tidak ada pengkhususan ibadah tertentu. Mau siam, mau puasa ya monggo, memperbanyak memzikir ya silakan, memperbanyak istighfar juga silakan, ya, memperbanyak taubat kepada Allah Subhanahu wa taala ya silakan. Yang jelas pada bulan Dzulqa'dah tidak ada pengkhususan amalan ibadah tertentu di mana Nabi Shallallahu alaihi wasallam memerintahkan hal tersebut. Jika ada di kalangan kaum muslimin yang mentakhsis, yang mengkhususkan sebuah ibadah pada bulan Dzulqa'dah, maka hendaklah dia mendatangkan dalil ya dari Nabi alaihi wasallam atau para sahabat yang pernah melakukannya. Baik jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sekarang kita akan masuk pada pembahasan kita yang berkaitan tentang adabul mufrad, adab yang harus ada pada diri seorang muslim. Yang mana adab yang kita bahas masih berkaitan tentang adab seorang anak kepada kedua orang tua. Adab seorang anak kepada orang tua. Di sini bab yang ke-19, Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala membawakan 3 hadis atau 4 hadis yang berkaitan tentang bab ini, dan beliau menyimpulkan dengan hadis-hadis yang beliau bawakan dengan mengatakan babu birril walidaini ba'da mautihima, bab kewajiban seorang anak untuk berbakti kepada kedua orang tua setelah mereka meninggal. Ya. Jadi yang namanya berbakti tidak terputus dengan kematian orang tua. Baktinya seorang anak kepada kedua orang tua tidak terputus dengan meninggalnya mereka. Tidak terputus dengan meninggalnya mereka. Sekarang kita lihat jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana sih bentuk-bentuk di antara birrul walidain, baktinya seorang anak selepas daripada meninggalnya mereka. Dan kita harus tahu birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua selepas mereka meninggal, ini telah ada di dalam Islam, telah diceritakan di dalam Islam, telah dianjurkan dalam Islam.
dan bentuknya sangat bagus sekali. Berapa bentuknya sangat banyak sekali. Bentuk daripada birrul walidain seorang anak kepada kedua orang tua setelah mereka meninggal. Baik itu ditunjukkan dalam hadis-hadis Nabi Muhammad SAW ataupun dalam Al-Quran. Kita akan sebutkan sekarang satu persatu. Di antara bentuk baktinya seorang anak kepada kedua orang tua yang sudah meninggal, yang sudah dijelaskan dalam hadis-hadis Nabi SAW dan Al-Quranul Karim. Yang pertama adalah du'a'u ilaihima. Bentuk bakti seorang anak kepada kedua orang tua yang telah meninggal adalah berdoa untuk mereka atau mendoakan mereka. Jadi yang pertama, yang mana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam Al-Qur'an, Rabbil firli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Wahai Allah, katanya, ampunilah diriku, wa liwalidayya, dan kedua orang tuaku, warhamhuma, dan berikanlah rahmat kepada mereka. Ini menunjukkan apa? Kedua orang tua sudah meninggal. Doakan mereka. Yang pertama, bentuk adabnya, doakan kebaikan untuk diri dia sendiri. Sebagaimana Allah sebutkan, Rabbil firli, wahai Allah, berikanlah ampunan untuk diriku. Doakan dulu dia. Doakan kebaikan dulu untuk dirinya sendiri. Kemudian yang kedua beralih kepada siapa? Walidayya, dan ampunilah kedua orang tuaku, warhamhuma, dan berikanlah rahmat kepada mereka, kama rabbayani shaghira. Kemudian dia menyebutkan sebabnya. Sebabnya kenapa mereka harus diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala? Kenapa mereka itu harus diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala? Seperti apa? Kama rabbayani shaghira. Karena mereka adalah orang yang telah mendidik dia dari kecil. Nah, ini bentuk yang pertama di antara bentuk bakti seorang anak kepada kedua orang tua setelah meninggal. Yang kedua, dikatakan oleh para ulama, al-istighfaru lahuma, memintakan ampun kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mereka. Sebagaimana dalam hadis yang sahih, Nabi alaihi salatu wasallam pernah mengatakan, Inna allaha la yarfa'u darajatal 'abdi bil jannah. Sesungguhnya, katanya, Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat kedudukan seorang hamba di dalam surga. Yang dimaksud dengan hamba di sini siapa? Orang tua. Nanti orang tua terkaget-kaget dia. Ya. Yang mungkin boleh jadi dia perkiraan dia mungkin masuk pada tingkat surga pada pintu yang pertama. Ternyata Allah tulis menjadi apa? Pintu yang kelima. Dia kaget. Ya, wahai Allah, dari mana aku dapat yang seperti ini? Maka Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, ini hasil dari mana, Pak? Istighfar anakmu. Ini hasil daripada apa? Anakmu yang selalu memintakan ampun kepadaku untuk diri. Di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam menceritakan, Innallaha la yarfa'u darajatal 'abdi fil jannah. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat kedudukan seorang hamba di dalam surga. Fayaqul, maka hamba ini mengatakan kepada Allah Subhanahu wa taala, "Anna li hadza?" Wahai Allah, dari mana dapatnya saya seperti ini? Perkiraan saya tidak seperti ini yang saya dapat di surga. Maka dikatakan bistighfari waladika laka. Ini hasil daripada apa? Anakmu yang selalu memintakan doa kepadamu untuk dirimu. Nah, ini jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, jangan pelit-pelit untuk kita selalu mendoakan mereka dan memintakan ampun kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mereka. Kemudian bentuk daripada bakti seorang anak kepada kedua orang tua setelah kematiannya adalah as-shadaqatu anhuma,
bersedekah untuk mereka. Meskipun mereka tidak ada, kita niatkan sedekah kita untuk mereka. Sebagaimana hadis dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, ada seseorang yang berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, inna ummi iftaratat nafsuha." Wahai Rasulullah, katanya ibuku ini sudah meninggal. Wa adhunnuha law takallamat tasaddaqat. Aku mengira, katanya, kalau seandainya ibuku itu pada waktu ingin meninggal, Allah masih berikan kemampuan untuk berbicara, niscaya dia apa? Akan mengatakan tasaddaqat, maka dia akan bersedekah. Andai kata pada waktu ibuku ingin mencabut katanya wajah Allah Subhanahu wa taala, diberikan kemampuan untuk berbicara, niscaya dia akan mengatakan apa? Untuk bersedekah. Ala atasaddaqu anha, wahai Rasulullah, apakah boleh katanya aku bersedekah untuk ibuku? Karena tadi dia beranggapan, andai saja katanya pada waktu itu dia masih mampu untuk berbicara, niscaya yang keluar dari mulut ibuku tentang apa? Sedekah. Dia ingin bersedekah. Maka si anak ini ingin apa? Ingin menyambung daripada apa yang tidak mampu dilakukan oleh ibunya tentang apa? Sedekah. Wahai Rasulullah, mungkin enggak katanya aku bersedekah untuk ibuku? Maka Nabi SAW mengatakan, na'am. Ya, ada silakan kamu bersedekah diniatkan untuk ibu. Ya, ini jamaah yang dirahmati oleh Allah. Hal yang keempat yang bisa dilakukan oleh seorang anak sebagai bukti bakti dia kepada kedua orang tua, bersedekah untuk mereka. Yang keempat, bentuk daripada bakti seorang anak kepada kedua orang tua, qada'ud daini anhuma, menyelesaikan hutang mereka. Nah, ini jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, seorang anak harus jeli dengan hutang-hutang orang tuanya. Ya. Karena bagaimanapun hutang seorang ya ketika itu berat sekali. Ya. Kalau perlu orang-orang yang terdekat dengannya, biasanya ada circle-nya ya, ada teman-temannya. Tanyain sama mereka, Pak, kira-kira orang tua saya ada hutang gak dengan sampean? Sekiranya ada, insya Allah kami akan lunas. Tanyakan sama teman-temannya, sama saudaranya, sama keluarganya, sama teman-temannya, baik teman jauh ataupun teman dekat. Tanyakan sama mereka. Ya, hatta 1% pun akan apa? Akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Tanyakan kepada mereka, apakah orang tua saya masih ada hutang? Ya, jika masih ada, maka insya Allah kami akan segera untuk melunasinya. Nah, di sini jamaah yang dirahmati oleh Allah, bentuk daripada bakti seorang anak setelah kematian daripada orang tuanya, menyelesaikan hutang mereka. Sebagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, nafsul mu'min mu'allaqatun bidainihi hatta yuqda anhu. Jiwa seorang mukmin itu tergadai. Berarti kalau tergadai apa? Belum sempurna seluruhnya lepas, masih terikat dia. Jiwa seorang muslim katanya kondisinya tergadai. Tergadai dengan apa? Dengan hutang, dengan hutangnya, hatta yuqda anhu, sampai dilunasi hutangnya. Seorang muslim yang baik adalah seorang muslim yang mana apa? Sarihul hisab. Seorang mukmin yang baik adalah seorang mukmin yang hisabnya disegerakan. Kasihan dia orang. Seharusnya apa? Selesai dia di alam barzah. Tapi dia apa? Malah tergantung. Bukan enak, enggak. Tapi itu apa? Penderitaan bagi si mayit. Ya, maka hendaklah seorang anak untuk segera menyelesaikan hutang-hutang orang tuanya.
Kemudian yang kelima, jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bentuk bakti yang sepatutnya dilakukan oleh seorang anak kepada kedua orang tuanya selepas kematiannya, al-hajju awil umratu anhuma. Ini disebut dengan apa? Badal. Menghajikan atau mengumrohkan mereka berdua jika memang anak tersebut adalah anak yang mampu. Jika tidak, bukan apa? Bukan sebuah kewajiban. Tapi syarat jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang paling afdal ya ketika seseorang membadalkan anaknya sendiri. Ya, karena ini konteksnya apa? Birrul walidain. Ya, bakti seorang anak kepada kedua orang tua. Kalau saya dia mampu untuk ya membadalkan orang tuanya dengan dirinya sendiri, walhamdulillah. Ini yang diinginkan. Jika tidak, maka dia boleh membadalkan dengan orang lain. Sama itu pun bentuk bakti seorang anak kepada kedua orang tua. Baik dia ya dihajikan atau diumrohkan. Hadis dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, di mana ada seorang perempuan pernah berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, inna ummi nadarat an tahujja, falam tahujja hatta matat. Afa ahujju anha?" Jadi ada seorang perempuan pernah bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Rasulullah, sesungguhnya ibuku pernah bernadar." Hukum nadar apa? Wajib atau sunnah? Wajib. Hah? Wajib atau sunnah? Laksanakan nadar. Wajib. Sunnah atau wajib? Wajib. 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 Ya, di antara bentuk wajib ada tentang nadar. Ini ibuku kata suatu ketika pernah bernadar, yang mana nadarnya untuk berhaji. Ternyata tidak kesampaian. Keburu meninggal. Tapi beliau sudah bernadar untuk berhaji. Maka anaknya ini, si perempuan ini mengatakan, "Ya Rasulullah, boleh enggak aku menghajikannya?" Berarti ini disebut dengan apa, Pak? Badal haji, menggantikan hajinya orang tua. Qala da'am hujji anha. Maka bila Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Iya, boleh," katanya, "hujji anha, berhajilah kamu dengannya." Loh, berarti ini boleh dong seorang perempuan keluar untuk berhaji? Ini maksudnya apa? Dia boleh ini berhaji? Kira-kira ada jawabannya. Dia boleh itu sendiri berhaji, perempuan. Ada makmumnya. Ada makmumnya. Karena kondisinya dia bukan safar. Anggur bukan. Kondisinya bukan safar. Yang safar ya enggak wudhu. Ya. Yang safar ya enggak, yang wudhu ya enggak wudhu. Tapi makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ya sudah, silakan untuk kamu badalkan." Ya, untuk kamu badalkan. Habis waktu. Telepon saja. Baik, yang keenam. Bentuk bakti seorang anak kepada kedua orang tua yang telah meninggal adalah silaturahim allati la tusan illa bihima. Ya, menyambung tali silaturahmi. Jangan sampai ketika orang tua meninggal maka putuslah tali silaturahim dengan keluarga. Ini anak durhaka itu. Jangan sampai. Ya, bentuk bakti seorang anak ketika orang tua telah meninggal adalah menyambung tali kekeluargaan di antara mereka dengan saudaranya ayah, dengan saudaranya ibu, ya, dengan mamanya, dengan bibinya, dengan kakeknya. Yang jelas apa? Bentuk daripada silaturahim itu orang-orang yang memiliki ikatan apa?
ikatan darah dengan mereka. Setelah itu, jelaskan al-aqraw wal aqraw, yaitu teman-temannya mereka yang tidak memiliki ikatan darah, tapi punya pertemanan baik dengan orang tuanya. Nah ini betul yang keenam terkait dengan baptis seorang anak, yaitu dengan cara menyambung tali silaturahim dengan orang-orang yang ditinggalkan orang tuanya. Baik, insyaallah ta'ala kita akan teruskan bentuk yang lain di antara bentuk baptis seorang anak kepada kedua orang tua setelah meninggal pada pekan yang akan datang. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan kemudahan kepada kita. Dan anak ucapkan kepada jemaah sekalian, jazakumullahu khairan yang sudah berhadir di sini. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengganti waktunya dengan sesuatu yang sangat berharga dari Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan. نكتفي بهذا القدر. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.